Jadi mulai di situ teh, wah saya pengennya jadi bos lah, nggak mau jadi karyawan gitu. Bara itu singkatan dari Barokah Al-Fatihah. Masya Allah. Barnya Barokah, A-nya Al-Fatihah. Nah, itu jadi sebenarnya tahu apa? Ayo terus. Hayu. Selama Ramadan kok 2 siki. Ya, kumaha? On cam ya. Aya. Terus silakan, kawan. Rencana geus pindah ka mana wae. Ayo Kang ultimate-nya mau strong mau biasa Kang? Mana wae. Bebas lah. Kalau strong teh ada tambahan pasak buminya. Jadi laki-laki. Wih, strong. Nih, ultimate dulu nih sebelum mulai. Ultimate strong. Ultimate yang menggeriungan di telepon lah. Saya ngobrol aja. Itu herbal, tapi herbalnya teh sudah rekomen dari Zaidul Akbar. Wah, Masya Allah. Biasa. Terus diangkat. Sudah buat podcast sebelum nge-podcast dulu. Ultimate dulu. Wah, lagi santai antum. Aman. Kalau hari Jumat mah santai gitu. Jumat santai. Jumat kalau. Tiap hari. Ya sih. Biasanya kalau sehari-hari mah sambil ngajar kan. Oh, ngajar di mana? Di SMK. Ya, spill ya. Ini dari hiji nyemil Kang. Nah, dibuka aja Kang. Biar nggak ngantuk. Cikruh gitu. Pak manajer? Kenelpon. Wah, ini. Mau mulai ya. Isok ambil dulu ya kemarin. Siap. Ultimate drink antum. Strong. Nah, masih dibuka Episode kali ini luar biasa nih. Kemarin brudo ya makanan, sekarang juga. Enggak kan? Kang Gani. Nah, ini ada dari kudapan kutab. Jimat. Cobalah. Enggak. Hangat dah. Wah. Satu ini itu indah. Tenan tuh, Bro. Kan gorengan itu ada di mana-mana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman ayah, kali ini alhamdulillah udah kedatangan Kang Gani ya mampir di sini. Dari Bara Teknovasi. Wah, luar biasa ya. Namanya emang Bara Teknovasi atau Bara Enterprise apa sih? Sempat beberapa kali ganti sih. Tahun ini baru kita arahnya ke Bara Teknovasi. Jadi Enterprise itu nantinya jadi produk sih gitu. Oh, produk. Jadi kita ada produk yang ke enterprise, khusus untuk perusahaan-perusahaan besar gitu, untuk instansi gitu. Jadi kita produk enterprise. Nah, kita juga ada produk yang untuk UMKM gitu. Ada Pinpos, ada NGO 360 buat ke yayasan gitu. Sama ada beberapa produk yang lain gitu. Nah, ini teman ayah pasti rooming. Ojo apa tadi? Nah, Kang Gani ini dari Bara Enterprise itu mengakomodir apa aja nih? Di Bara Enterprise IT. Nah, IT-nya apa aja nih? Ke IT kita sebenarnya sebuah konsultan di bagian IT. Nah, untuk membantu pembuatan sistem, kebanyakan kita ngebuat sistem di perusahaan-perusahaan untuk membantu ya operasional mereka gitu. Apakah misalnya ada permasalahan di keuangan, kita bantu bikin aplikasi keuangan. Ada permasalahan di stok, gudang, warehouse gitu ya, kita bantu di situ gitu. Jadi ya apapun sebenarnya. Jadi yang berbentuk IT. Iya, yang bentuk IT. Yang tadinya misalnya mereka kesusahan dengan manual atau misalnya masih pakai Excel gitunya, atau masih mencatat pakai buku, kita bantu menjadi aplikasi gitu. Nah, jadi kita konsultan memberikan solusi
IT-nya gitu, biar mempermudah pekerjaan mereka gitu biasanya. Oh, iya. Ya, lebih ke situ spesifiknya. Makanya kalau misalnya ada yang tahu-tahu misalnya nanya, Kang bikin ini berapa, Kang ini bikin ini berapa, bingung sebenarnya. Karena kita konsultan sebenarnya, jadi harus tahu dulu masalahnya apa gitu, skalanya seperti sebesar apa gitu, baru kita bisa mengajukan proposal gitu. Jadi kayak apa yang lo mau, gue support. Iya, kebutuhan IT gitu. Bahkan sekarang juga mulai merambah ke sekuritas juga gitu. Kan sekarang udah mulai teknologi itu udah makin besar, data udah makin banyak di mana-mana. Nah, kita juga bantu untuk sekuritas juga gitu. Jadi security apakah itu di website mereka atau di aplikasi mereka. Karena ya sayang banget lah gitu udah sistem udah besar, udah banyak datanya misalnya, udah banyak kalau yayasan donaturnya misalnya diambil datanya sama orang gitu. Wah, benar. Gitu. Jadi security-nya juga kita ada konsultan security juga gitu. Arah situ. Security pakai seragam atau enggak tuh? Nah, security-nya security dunia maya, cyber gitu. agak canggih kalau sekarang security-nya. Nah, tadi kan kita ngobrol langsung. Nah, sebenarnya pertanyaan paling mendasar di podcast ini, nama lengkap tuh siapa sih? Gani apa? Muhammad Gani Setiawan. Muhammad Gani Setiawan. Boleh tahu nggak artinya apa? Muhammad Gani Setiawan. Iya, kalau Muhammad berarti ya kita mengacu kepada nama baginda Rasul gitu. Rasul. Kalau misalnya Gani ini diambil dari Asmaul Husna. Al-Ghani, Maha Kaya gitu. Jadi ya mungkin orang tua saya berharapnya menjadi seorang pribadi yang kaya dalam segala hal mungkin ya. Bukan hanya duniawi lah. Terus apa? Enggak Setiawan? Setiawan. Setiawan itu apa? Setiawan mah. Tahu nggak Setiawan apa ya? Setia terhadap kawan. Setiawan sebenarnya lebih ke dari nama bapak sih, Jadi nama bapak tuh Wawan Setiawan, jadi mungkin anaknya Setiawan gitu. Karena semuanya anak pertama, anak kedua, anak ketiga dari bapak ya Setiawan semua gitu belakangnya. Keluarga Setiawan. Keluarga Tapi Setiawan. bukan Setiawan Jodi kan? Bukan. Berapa bersaudara nenek? 3 bersaudara. Antum paling gede? Kedua, tengah. Bungsu terjadi. Bungsu terjadi. Jadi artinya tuh mengacu pada harapannya ya, seperti akhlakul karimahnya baginda kita Rasulullah SAW, terus mempunyai kekayaan dari sudut manapun ya, kekayaan yang bermanfaat dan setia terhadap kawan-kawannya. Ya cocok kalau gitu. Nah, kegiatan tadi kan di awalnya kita udah ngobrol IT, mungkin rada rooming ya, IT itu apa segala macam. Nah, awalnya nih Kang Gani sebelum ke Sibara ini, dulu emang cita-citanya memang IT atau gimana kan? Kalau cita-cita kecil mah biasanya standar ya dokter gitu. Oh, jadi dokter. Iya, tapi sama kayak Ana berarti jadi dokter. Dokter apa dulu? Biasa cita-cita anak kecil dokter gitu ya. Tapi ya ternyata kalau misalnya nggak diarahin juga ya nggak akan jadi juga ya gitu. Tapi pas waktu mulai dari SMP udah mulai suka ke komputer gitu. SMP tuh udah suka nih gitu main-main komputer, meskipun ya sukanya main game gitu ya. Di komputer tuh sukanya main game. Nah, waktu itu nyarilah SMK yang jurusannya mengarah ke komputer gitu. Jadi dulu ngambil SMK jurusan RPL gitu. Rekayasa Perangkat Lunak. SMK mana? Di SMK 2 Cimahi. Yang Kamarung. Oh, yang di Kamarung. Ya, Kamarung. Jadi, benar. Itu Anda kan kapal ya tuh. Bener-bener ya saya perintis juga gitu. Maksudnya di situ memang angkatan pertama. Oh, angkatan pertama. Angkatan pertama di SMK 2 gitu. Jadi baru ada sekolah di situ. Jurusannya IT. Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi ya merekayasa perangkat lunak. IT ya. Nah, mulai bisnis pun mulainya dari SMK gitu. Oh, udah mulai bisnis dari SMK. Ya, dari SMK udah mulai karena ya IT itu ya lagi mulai rame-ramenya gitu ya di tahun berapa ya berarti? 2008, 2009. Wah, saya masih kecil dulu. 2008 gitu, 2008 masuk SMK gitu ya IT. Nah di situ mulai ngerintis bara sih. Jadi dari SMK gara-gara suka diajak sama guru
buat proyekan gitu. Mulai nih, wah bisa lah gitu di SMK kita masih sekolah nih tapi mulai cari penghasilan gitu. Sama teman-teman dulu ada sekitar 7 orang lah. 7 orang gitu yang sekarang masih yang 7 ngedirin. orang? Enggak. Dari 7 sempat sampai saya sendiri itu yang ngelola bara, tapi sekarang ada comeback lagi 1 gitu. Jadi 2 orang. Tapi sekarang foundernya sebenarnya ada 3. Ada 3. Jadi ada rekan saya yang dari luar, bukan founder yang awal, gabung gitu. Jadi ada 3 orang lah founder. Namanya kenapa bara sih? Bara tuh apa gitu? Seru ya. pasti arahnya ke api gitu ya. Iya benar kan? Batu bara gitu. Pertambangan. Bara Enterprise. Oh, ini perusahaan yang disupport sama batu bara ya. Kan ada martabak rasa batu bara kan gitu kan macam-macam. Bagi awalnya bukan Bara Enterprise tuh. Kan sekarang Bara Teknovasi, sempat Bara Enterprise, sebelumnya Bara Developer. Bara Developer. Nah, itu developer kan kalau saya mikirnya adalah IT ya. Tapi kan orang-orang kalau mikir developer apa? Perumahan. Cenderungnya ya, ke situ. Itu banyak yang nelpon jadi nanyain perumahan gitu. Gak apa-apa lempar ke saya. Bara Developer ini bisa buat rumah. Aduh, kok jadi buat rumah gitu ya. Salah nama gitu. Ganti. Nah, kalau yang selalu dibawanya itu Bara. Bara itu sebenarnya singkatan. Jadi bukan. Bara itu singkatan dari Barokah Al-Fatihah. Masya Allah. Barnya Barokah, A-nya Al-Fatihah. Nah, itu. Jadi sebenarnya sempat dulu tuh bikin perusahaan namanya nyeleneh gitu. Jadi pas waktu namanya anak SMK ya, bikin mesti naon nih aneh gitu ya. Nah dulu kita bikin nyeleneh gitu. Tim nyeleneh lah gitu pas waktu zaman SMK tuh. Ya sebelum Bara tuh namanya Kabuhulan. Makan telur rusuk kabuhulan. Ya itu kalau kita tuh terlalu banyak ngoding jadi kabuhulan katanya gitu. Nah gara-gara namanya ya kurang enak gitu ya, terus negatif juga gitu ya. Jadi pas waktu kita dulu selama SMK tuh, kok kita dapat proyek tapi banyak tapi nggak ada duitnya gitu. Nah kabuhulan jadinya gitu. Banyak tapi nggak ada manfaatnya, nggak ada hasilnya gitu. Wah ini berarti nama doa ya. Betul. Hanya ganti nama lah gitu. Terucap lah itu. Wah udah Bara aja gitu. Barokah Al-Fatihah gitu. Terinspirasinya dari mana tiba-tiba Barokah Al-Fatihah? Langsung aja tuh. Langsung spontan temen gitu langsung. Wah udah Barokah Al-Fatihah ya. Ya dipikirkannya setelah dapat nama baru Al-Fatihah itu sebagai pembuka Al-Quran gitu. Pembuka Al-Quran. Nah, yang diharapkan ya nama Bara ini sebagai pembuka pintu rezeki gitu. Pembuka pintu rezeki, nah barokah yang barokah gitu. Ya baru pikir setelahnya. Jadi setelah bikin nama, ini harusnya. Psikologi filosofinya. Nah, berarti dari lulus SMK itu nggak kerja di mana-mana, berarti langsung atau sempat kerja dulu? Enggak. Jadi pas waktu kan emang perusahaannya dari waktu SMK udah didiriin 2010-an. 2010 udah ngoding bikin website. Kalau dulu masih ke website. Itu udah mulai di situ, terus ketemu sama ayah di Kutab juga, Pak Tanpis. Pak Tanpis. Nah, ketemu Pak Tanpis, bareng-bareng sama beliau, ikut-ikut ya kayak seminar-seminar bisnis gitu ya. Jadi mulai di situ wah saya pengennya jadi bos lah, nggak mau jadi karyawan gitu. Dari situ mulai gitu, pokoknya nggak mau jadi karyawan, mau jadi bos gitu. Mau jadi yang punya perusahaan gitu, nggak mau jadi karyawan. Jadi ya dari situ udah doktrinnya itu terus gitu ya. Jadi pengennya udah bangun perusahaan terusin gitu. Yang dulu sih dari 2010 sampai sekarang. Karyawan ada berapa sih? Kalau sekarang yang inti mungkin sekitar 10-an. 10 orang kan yang inti. Sisanya ada yang internship gitu ya. Terus ada juga yang part time sama yang freelance gitu. Jadi ya karena ya kebutuhannya kadang kalau project kan nggak selalu full dari awal tahun sampai akhir tahun ada gitu. Makanya ya saya tetap harus punya karyawan inti gitu buat mensupport semua kebutuhan.
tapi juga harus ada bala bantuan nih gitu. Nah, salah satunya sebenarnya tadi saya juga ada di sekolah, saya yang mengajar juga, mencari talenta juga sebenarnya. Oh, ngajar di SMK SMK gitu. Jadi alumni ngajar ya. Alumni di situ sebenarnya pas waktu masih kuliah udah dipanggil tuh kan karena dekat sama Kajur gitu ya. Dekat sama Kajur dipanggil gitu. Gan, bantuin lah di sekolah kekurangan guru gitu. Ya udahlah, boleh gitu. Tapi ya kalau dulu masih nyambil aja gitu. Karena masih sibuk dengan bara gitu. Nyambil gitu. Tapi di sini mulai kepikiran bahwa ketika saya ada di sekolah ternyata lebih enak gitu. Saya bangun SDM-nya gitu. SDM-nya jadi ya udah ambil sendiri gitu. Jadi bisa sekalian. Iya gitu. Karena pas ketika saya coba dari luar gitu, saya pernah sebelum saya ngajar dari luar itu agak susah mantaunya gitu. Mana nih yang berpotensi gitu. Karena 100% tim saya ya lulusan SMK. Gitu. Oh, lulusan SMK. Lulusan SMK. Tapi alhamdulillah ada yang udah mulai kuliah dan lulus sarjana gitu. Tapi rata-rata diambilnya ketika lulus SMK. Bahkan ada yang ketika sekolah juga udah berpotensi, ayolah cari-cari uang tambahan gitu. Kita proyekkan gitu. Jurusannya apa aja sih di SMK itu teh sekarang? SMK selain itu tadi kan ada ya IT ya RPL. Perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak. Ada juga kalau dulu multimedia, kalau sekarang namanya jadi DKV. Oh, DKV. Ya, jadi DKV. Komunikasi visual. Di DKV. Di mana? SMK 2 guru agama. Oh, guru agama. Temannya Ustadz ya. Bu Cucu. Bu Neneng. Keren teh anu temannya Bu Neneng. Iya. Ada itu, terus ada mekatronika, mekanik elektronik, terus ada kimia industri sama animasi. Animasi mesin juga ada, pemesinan ada. Pemesinan animasi luas ini. Banyak ya jurusannya ya. Iya, kalau dulu sih masih dikit ya, pas waktu awal-awal didirikan itu masih multimedia, mekatronika sama RPL. Seru nih, nanti kita offline kita ngobrol ya. Ada sesuatu nih jadi kepikiran ide. Banyak tuh talenta di kafe. Iya, buat ngebantu ini di kafe ada itu. Karena saya juga kalau di kantor ngambil yang keambil dari SMK 2 ya ada 2 jurusan, yang RPL-nya keambil, terus yang DKP-nya juga keambil. Jadi kita juga kan di Bara konten juga gitu. bikin konten juga. Nah, kita ngambilnya anak-anak di kafe buat ngebantuin konten-konten kita. Luar biasa. Kegiatan berarti selain di Bara tadi ngajar berarti. Ngajar. Nah, selain itu ada lagi kegiatannya apa? Ngajar, kegiatan di rumah berarti. Di rumah. Rumahnya di mana sih? Saya rumah Lewi Gajah, Pak Doni. Oh, berarti langganan listriknya ke Pak Doni. Jadi di Lewi Gajah ke Pak Doni. Kalau dulu sih sambil ya dikit-dikit ngerintis bisnis di kuliner juga gitu. Cuman ternyata capek ya. Kalau yang benar biasa di balik laptop, tiba-tiba di balik hotel kan ya. Iya, capek. Tapi sekarang juga masih jalan, tapi ada tim yang ngejalanin gitu. Tapi ya. Jualan apa? Kuliner? Kalau sebelumnya pernah bikin ya kedai-kedai kecil lah gitu, ayam geprek gitu. Ayam geprek. Tapi kalau sekarang mah minuman gitu lah. Minuman kekinian. Gitu lah. Gitu jalanin sama ya ada tim yang ngerjain lah kalau sekarang. Terus itu juga kalau dulu sempat keuangannya di handle saya, ternyata capek juga gitu. Akhirnya ke istri aja nih bantuin gitu ngelola keuangannya yang di ini. Udah,